Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami cintai guru kami Al-Ustaz Jamaluddin Shu'aib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang kami sayangi Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Al-Angar Al-Hidayah yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama sekali nikmat iman, hingga kita dapat berkumpul bersama di langgar yang kita cintai ini guna dalam rangka untuk melaksanakan solat Isya, Tarawih, dan insyaallah witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-6 daripada bulan suci Ramadan, yang mana pada hari ini tadi kita telah melaksanakan puasa kita di hari yang kelima. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah, kita akan lebih dahulu mendengarkan tausiah yang mana pada malam hari ini insyaallah disampaikan oleh guru kita Ustaz Jamaluddin. Beliau sudah ada di depan kita dan sekaligus beliau juga sebagai imam kita tarawih dan witir nanti, dan sebagai bilalnya insyaallah akan dipimpin oleh Ananda Amal. Beliau juga sudah siap. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita untuk menambah keimanan kita. Pada Ustaz Jamaluddin, Pak Al-Hifadz Ustaz. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin hadirat qaimin qaiman rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur, sehat walafiat, hidayah dan taufik, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hari yang kelima, dan telah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan atas junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ditutup sampai Ramadan berakhir. Pun begitu juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, artinya kita kalau ingin memasuki surga dimudahkan oleh Allah. Pintu surga dibuka, artinya kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan apapun yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak masuk ke dalam api neraka, dan kalau ingin orang masuk ke dalam neraka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka sulit, maka setan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi pertanyaannya, pengen tak masuk surga? Pengen. Pengen sekarang apa pengen kaget? Kaget bela ya. Kalau pengen sekarang mati dulu gitu, baru masuk surga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, nanti kalau kita masuk surga di mana kaget gitunya? Punya tempat belum kita di surga? Nah, ada bingung kita nak masuk surga, nah di mananya tempatnya gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunan, maka nanti dia akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Pengen tak kita nyicil rumah di surga? Jangan pengen nyoba tapi uang di dunia baik, pengen punya rumah kan tahan ngeredit gitu kan. Nah, cak mana kalau sekarang kita ngeredit rumah di surga? Bagaimana caranya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Jadi cicilannya cuma 12 rakaat setiap hari salat sunan. Nah, salat sunan apa yang 12 rakaat itu? Perbedaan pandangan ulama, tetapi kebanyakan yang mengatakan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu, qabliyah dan ba'diyah. Itu rinci. 2 rakaat sebelum subuh. 2. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau sholat subuh jangan tinggalkan qabliyah subuh itu, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang wajibnya kayak kan? 2 rakaat sebelum zuhur. Berapa? 4. 2 rakaat setelah zuhur. 6. 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah isya. Pas 12. Nah, qabliyah isya boleh dilakukan, tapi dianjurkan yang setelah isyanya nih. Biasanya kalau sudah sholat isya langsung balik lah itu, ditunggu hidangan di rumah, makan malam Nah, 2 rakaat habis isya nih yang muakkadnya. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat, maka orang tersebut seakan-akan beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi habis isya jangan 2, tambah lagi 2, jadi 4. 2 tadi untuk dapat surga, untuk dapat rumah di surga ya. Tambah 4 supaya tambah 2 supaya kita bisa beribadah seperti di malam Lailatul Qadar. Pengen kita cicil lah tiap hari. Jangan pengennya baik menghayal gitu. Nanti surga kayak di mana kayak gitu. Sudah ada rumah belum kita di sana? Nah, kira-kira kan macam itu. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, seorang ahli sufi, waliullah yang rajin ibadat. Saking rajinnya ibadat, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat ini melihat di Lauhil Mahfuz catatan amal manusia, ternyata si fulan ini ahli neraka. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabawi. Dilihat ahli neraka, tapi uang ini hidupnya banyak ibadat. Ahli ibadat. Saking kasihannya malaikat, dinasehatinya, dia omongnya, "Oi, fulan, kalian bertilah ibadat. Walaupun kau ibadat, walaupun kau rajin ibadat, tapi kau ini ahli neraka," katanya. Jangan kalau gitu macam itu. Didatangi malaikat, berarti lah aku semayang kira-kira
kau bakal masuk neraka juga, mungkin berhenti gitu ya. Tapi si Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ngomongkan surga dan neraka itu haknya Allah. Nak masukkan siapa baik ke dalam surga atau ke dalam neraka itu adalah haknya Allah. Orang maksiat kalau Allah nak masuk ke dalam surga itu hak Allah. Orang ibadat nak dimasukkan ke dalam neraka itu hak Allah. Aku ibadat ini hanya menjalankan perintah Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah pada Allah. Jadi tugas aku ini beribadah baik. Masalah surga dan neraka itu terserah Allah. Kalau Allah nak masukkan aku ke dalam neraka sudah, asal Allah ridho. Oh hebatnya kalau malaikat kawan ni Akhirnya malaikat balik lagi nengok lagi ke Lauhil Mahfuz. Begitu dilihat hilang catatan amalnya, catatan namanya di golongan orang bakal masuk api neraka. Datang lagi dia nemunya si Abdul Aziz tadi, wahai fulan, ada kabar gembira. Kabar gembira apa dia katanya? Nama kau sudah dihapus dari penduduk bakal penduduk ahli neraka. Kau bakal dimasukkan ke dalam surga. Sudah aku omongi katanya. Aku ibadah pada Allah, tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka. Terserah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat aku sebagai ahli surga, alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat, tidak merubah catatan aku, terserah Allah. Kata malaikat, kau ini memang ikhlas nian. Ternyata ikhlas ini ma'asyirahullah dapat kita capai dan latihan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kan ikhlas gitu. Tak kate gitu puasa minta alam. Ada yang minta alam pas siang-siang lemes, apa puasa. Dah biasa-biasa bae gitu biasa-biasa bae. Puasa kalau wong ikhlas. Karena keikhlasan kau inilah, kata malaikat, Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu sehingga namamu menjadi penduduk neraka tadi dirubah menjadi penduduk surga. Oh, ternyata dengan keikhlasan bisa merubah takdir, ma'asyiral hadirin. Terus kalau macam itu kata Syekh Abdul Aziz, aku nak nanya sama malaikat, wahai malaikat, kira-kira apalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencatat namaku menjadi ahli neraka? Tadi kan ahli neraka sebelumnya tadi kan. Apa dia sebabnya Allah Subhanahu wa taala mencatat aku ahli neraka? Kata malaikat, kau ingat tak? Waktu kau remaja dulu, kau lagi nguling-nguling di kamar. Kau tidak tidur. Tiba-tiba ibu kau manggil. Aziz, kalau bahasa gitu kan. Nak pergi ke pasar, ke Mabang, beli kecapi, kira-kira mak ni nak nyuruh Lantas kau acak-acak tidur. Kau pura-pura tidur di kamarmu. Kemudian ibumu datang, buka kamar, pintu kamar, melihat anaknya lagi tidur. Padahal kau tidak tidur. Urung lama kau nyuruh. Allah tak ridho, Allah murka karena kau sudah bohong sama mak kau tadi. Sehingga kau dicatat menjadi ahli neraka. Hati-hati yang galak bohongi mak ini nih cuman bohong baik jadi ahli neraka, apalagi mentai, apalagi marahi awas kalau tidak beli baju baru lebaran ini puasa 30 hari minta sepeda listrik ada yang macam itu awas kalau tidak, jangan nyusai orang tua, tidak boleh itu bohong baik. Sejak perbuatannya bohong, ecak-ecak tidur baik, Allah murka sehingga namanya dicatat menjadi ahli neraka. Jadi kata Rasulullah SAW, celaka kalau orang masih punya uang tua, tidak beramal baik untuk kepada uang tuanya yang menyebabkan dia masuk surga. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan baik, hari-hari baik ini kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbuatlah baik kamu kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini kata ulama, hadis ini menunjukkan kalau kita baik sama orang tua, kita akan dibalas oleh anak kita.
Sudah tuh hadis ini menyatakan kalau kita berbuat baik sama orang tua, bagi yang belum punya keturunan bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Yang belum punya anak minta maaf udah kawin belum punya anak, baiklah sama orang tua, insya Allah dinjuk keturunan. Supaya apa? Keturunannya ini supaya berbuat baik sama orang tuanya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf kepanjangan, lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala menampun. Mudah-mudahan kita puasa sebulan penuh diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.